Halo Sobat Mancing dimanapun berada. Kali ini, tim Mancing Mania Strike Back mendatangi kota dengan julukan Kota Daeng. Halo Sobat Mancing Mania, apa kabar? Tahu dong nih, saya lagi ada di mana? Nah, kali ini saya akan mempertemukan dua tim dengan karakter yang berbeda yang akan memperebutkan satu gelar trofi Mancing Mania Strike Back. Gimana keseruannya? Makanya tetap di Mancing Mania Strike Back, mantap! Salah satu peserta tim battle sekaligus ketua tim kali ini adalah Henry, pemilik salah satu toko pancing yang ada di Makassar. Bermodalkan alat pancing yang lengkap serta pengalamannya di dunia pemancingan yang sudah cukup lama, membuat Henry yakin akan memenangkan battle kali ini bersama timnya. Dan inilah tim toko alat pancing yang diketuai oleh Henry. Menggunakan KM Savia, saya dan kedua tim akan memancing selama 3 hari 2 malam di tengah laut. Kapal dengan panjang 21 meter dan lebar 4 meter dan memiliki 8 kasur disertai pendingin ruangan, membuat KM Savia sangat nyaman untuk memancing jarak jauh dan berhari-hari di laut. Persiapan dilakukan masing-masing tim agar dapat memenangkan kompetisi. Nah, dua tim sudah bertemu nih dan aroma persaingan sudah mulai terasa. Kita lihat siapa nanti yang akan memenangkan trofi Mancing Mania Strike Back. Mantap! Ikan ruby sniper dengan ukuran besar akan menjadi target dari Battle Mancing Mania kali ini. Dan tim manakah yang akan memenangkan duel kali ini? Setelah perjalanan selama 6 jam, akhirnya kapal tiba di spot tujuan. Tim langsung menurunkan umpan andalannya masing-masing. Benar saja. Tidak lama umpannya menyentuh dasar laut dengan kedalaman 150 meter, jorannya langsung melengkung ditarik ikan. Fish on! Wow, jika disambar ikan di kedalaman ratusan meter, pasti bukan ikan dengan ukuran kecil. Dengan sekuat tenaga, Sila terus memompa jorannya untuk menaikkan ikan. Oke, toko pancing. Jalan duluan ya. Sorry. Wah, sepertinya bukan ukuran kecil nih. Ikan memberikan perlawanan dengan menarik tali keluar dari reel. Bermodalkan pengalaman mancing di laut dalam, Sila terus berusaha menaikkan ikan ke atas kapal. Namun sepertinya ikan juga tidak mudah menyerah dan memberikan perlawanan yang cukup menguras tenaga. Ngopi dulu, ya kan, nunggu dia gak selesai nih, Bu. Sampai besok juga gak selesai. Wah, sepertinya tim lawan juga penasaran nih, ikan apa yang menyambar umpan milik Daeng Sila. Akhirnya, setelah perjuangan yang cukup lama, seekor ikan besar muncul di permukaan air. Mantap Daeng, awal yang bagus. Ternyata ini salah satu ikan khasnya Laut Sulawesi nih. Moso kan Om? Moso. Kerapu-kerapu besar, kerapu-kerapu ketangnya di Sulawesi, laut-laut Sulawesi. Wih, mantap. Ikan moso atau kerapuh kertang memang biasa ditemukan di laut-laut dalam di Pulau Sulawesi. Karang yang masih bagus dan juga kontur dasar yang berupa palung membuat habitat kerapuh kertang di Laut Sulawesi masih sangat terjaga.
Mancing mania, mantap. Wah, saking besarnya ikan moso yang didapat, timbangan digital yang ada sampai error dibuatnya. Bagus juga ternyata umpannya. Pakai umpan apa? Pakai umpan andalan. Pakai umpan andalan. Mantap, mantap. Tim peternak nih mantap. Kita lihat nanti tim toko seperti apa. Oh ya, sudah tahu belum yang tadi menaikkan ikan siapa? Daeng Sila. Ketua tim dari Battle Mancing Mania Strike Back kali ini dengan grup ternak. Ia adalah seorang peternak ayam kampung dari arah Takalar. Kesehariannya merawat dan membesarkan ayam untuk dijual tidak menjadikannya lupa dengan hobi dan kegemarannya memancing. Saat ditantang untuk melakukan duel untuk memperebutkan trofi Mancing Mania, dengan penuh percaya diri langsung mengiyakan dan mengajak kedua orang temannya untuk melakukan duel. Dan inilah tim peternak. Penasaran tidak mendapatkan ikan, para peserta battle pun memutuskan untuk pindah ke kapal kecil atau speedboat untuk lebih mengeksplor spot sekitar. Kedua tim yakin akan mendapatkan sambaran karena manuver lebih mudah jika menggunakan speedboat. Tiba di spot yang diyakini bagus, umpan pun diturunkan. Tidak menunggu lama, metal jig milik Henry langsung dimakan ikan. Strike! Joran langsung melengkung tajam. Menggunakan piranti berukuran kecil, Henry harus berhati-hati dan tidak main kasar untuk menaikkan ikan. Wah, sepertinya ikan benar-benar menguras tenaga dari ketua tim toko nih. Tapi bukan Henry nih kalau menyerah begitu saja. Oh, ada. Akhirnya bayangan ikan terlihat di dalam air. Seekor dogtooth berukuran cukup besar berhasil takluk di tangan ketua tim toko. Mantap! Wah, super. Mancing Mania Strike Back, mantap. Opa, mana ikannya, Opa? Walau lebih agresif di malam hari, tidak menutup kemungkinan dogtooth atau tuna gigi anjing menyambar umpan di pagi dan juga siang hari. Kini giliran Bento yang mendapatkan sambaran. Strike! Tidak mendapatkan perlawanan berarti, seekor kerapuh berhasil ia naikkan. Awal yang bagus, Om Bento. Mancing Mania Strike Back, mantap. Tidak mau kalah dengan Bento, Opanik juga mendapatkan sambaran. Strike! Mewakili tim ternak, Opanik ikut di speedboat untuk mendapatkan sambaran. Tidak sia-sia, seekor kurisi berhasil ia naikkan ke atas kapal. Mancing Mania Strike Back, mantap. Tak terasa hari pun telah gelap. Kini saatnya mempersiapkan piranti untuk memancing malam.
Tapi sebelumnya, kayaknya enak nih kalau mengisi perut terlebih dahulu agar mempunyai tenaga untuk mancing malam. Wih, menunya mantap! Walau di tengah laut, tapi menu yang disajikan seperti di restoran. Kalau gini sih, betah nih seminggu di tengah laut. Ya udah strike, makan duluan ya. Pak, makan Pak. Wah, memang kalau sudah dapat, enak mau bicara apa saja. Yang belum strike nggak boleh makan. Nggak apa, saya kan host. Kalau host boleh makan. Nah, jadi kalau kapal-kapal nginep ini emang andalannya selain di spot, tapi di menu makannya juga nih. Kayak ini sekarang nih kita pakai udang, ini kayak bener-bener seafood banget nih, kayak rumah makan seafood makanannya. Mantap. Wah, kalau menunya seperti ini, orang rumah bisa curiga nih. Kok melaut malah gemuk? Setelah perut terisi dan tenaga kembali pulih, kini saatnya memancing malam. Beberapa jenis ikan memang ada yang lebih agresif pada malam hari. Menggunakan teknik light jigging, kedua tim berharap mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan sambaran. Akhirnya, umpan Yana mendapatkan sambaran. Strike! Strike! Namun sepertinya bukan ikan besar yang menyambar umpan metal jignya. Tanpa perlawanan berarti, seekor Big Eyes Trevally berhasil ia naikkan dengan mudah ke atas kapal. Big Eye, atau yang lebih dikenal dengan ikan kue mata belo, memang ikan nocturnal yang lebih agresif atau mencari makan pada malam hari. Ayo Om Yana, cari yang lebih besar lagi. Semangat! Mancing mania strike back, mantap. Wah, sepertinya keberuntungan sedang memihak tim Toko nih. Kali ini joran milik Bento yang mendapatkan sambaran. Fish on! Menggunakan piranti jenis light tackle, sepertinya Bento benar-benar menikmati perlawanan ikan yang menyambar umpannya. Walau sesekali tali keluar dari reel jenis overhead miliknya, namun dengan tenang Bento terus berusaha menaikkan ikan. Wah, rupanya ikan dogtooth yang menyambar umpannya. Sama halnya dengan Big Eye Trevally, dogtooth juga jenis ikan yang lebih agresif pada malam hari. Mantap Om Bento! Mancing mania strike back, mantap. Selagi kita semua asik memancing di tengah kapal, ternyata ABK dan kapten kapal sedang sibuk mengatasi masalah pada kapal. Karena musim penghujan di darat, banyak sampah yang terbawa dari sungai dan bermuara di laut. Dan inilah salah satu akibatnya. Sampah dapat menyangkut ke baling-baling kapal. Dengan beraninya, salah satu ABK menyelam ke dalam laut pada malam hari untuk membersihkan sampah yang mengganggu baling-baling kapal. Wah, mantap Om Charlie!
Sayang arus pada air laut berubah semakin kencang dan hujan membuat acara mancing malam terpaksa lebih cepat disudahi. Mana tim toko? Mana toko nih? Contoh dikit lah. Oke, toko pancing. Jalan duluan ya. Sorry. Di hari pertama suasana sudah cukup memanas. Dari mulai atur strategi untuk memancing, hingga naiknya ikan besar penghuni dasar laut Sulawesi. Walau belum ada yang mendapatkan ikan target, bisa dipastikan tim peternak lebih unggul dibandingkan tim toko. Umpan Henry mendapatkan sambaran. Strike! Tidak mendapatkan perlawanan berarti, seekor baby tuna gigi anjing berhasil ia naikkan ke atas kapal. Wah, sayang nih, walau tim toko mendominasi strike, namun bukan ikan target yang didapat. Tidak mau hanya jadi penonton, umpan saya pun mendapat sambaran. Fish on! Namun sepertinya bukan ikan besar nih yang menyambar umpan saya. Walau cukup melawan, namun hanya seekor tuna gigi anjing yang masih belia yang berhasil saya dapatkan. Speedboat kembali bermanuver untuk mencari spot baru. Kembali umpan diturunkan di titik spot. Keberuntungan kembali datang ke tim ternak. Fish on! Memancing di haluan speedboat, joran sila kembali melengkung ditarik ikan. Tidak menunggu lama, seekor ruby sniper terlihat mengambang di atas kapal. Akhirnya ada juga nih yang menaikkan ikan target ke atas kapal. Mantap daeng sila. Mancing mania strike back. Mantap. Ikan kurang agresif pada siang hari dan sepertinya kembali ke kapal besar menjadi ide yang sangat bagus. Ayo mandi yuk, ayo. Ayo mandi yuk. Saat ikan tidak makan, Bento memutuskan untuk menyegarkan diri dengan mandi. Memang biasanya salah satu fasilitas kapal besar seperti ini adalah adanya air tawar untuk membersihkan diri. Wih, pasti segar sekali ya, bisa mandi air tawar di tengah laut. Namun tiba-tiba suara keras terdengar dari dalam kamar mandi. Wah, ada apa ya? Hei! Air! Mana airnya, Mas? Kayaknya belum dinyalakan. Wah, pelanggaran nih. Rupanya ABK lupa menyalakan mesin air. Ada-ada saja. Cepet dong! Tenang Om Bento, airnya sudah nyala nih. Sekarang bisa mandi dengan tenang. Bukannya beristirahat, Sila ternyata punya umpan andalan yang dia racik sendiri untuk mendapatkan ikan. Cara ini sudah berhasil ia lakukan saat mendapatkan ikan moso di hari pertama. Ternyata diam-diam ia membawa ati ayam dari usaha ternaknya. Eits, ini bukan untuk dimakan ya, melainkan untuk digunakan sebagai umpan. Ati ayam diberi serta direndam penguat aroma atau esen agar wanginya mengundang ikan untuk memakan umpan.
Kedua tim kembali mencoba peruntungan di spot dalam Laut Makassar. Berbagai teknik dan umpan dicoba agar mendapatkan sambaran. Oke, Opa. Diam-diam, ternyata di haluan kapal Opanik mendapatkan sambaran. Fish on! Mendapatkan sambaran di kedalaman hampir 200 meter memang memerlukan usaha yang keras untuk menaikkan ikan. Bukan hanya itu, perlawanan ikan juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Mana tim Toko? Nah, ikannya gede banget. Mantap, Opa, besar. Wih. Akhirnya, seekor flametail sniper berukuran besar berhasil naik ke atas kapal. Mantap, Opa! Wah, ini sih kans tim ternak untuk memenangkan trofi semakin terbuka lebar. Flametail merupakan ikan dari keluarga ruby yang paling sulit ditemui. Mempunyai ekor yang panjang menjadi salah satu ciri khas dari flametail yang mudah dikenali. Mancing Mania strike back, mantap bro. Mana Toko nih? Contoh dikit lah. Sementara Opanik menaikkan flametail sniper, koki dari KM Savia sibuk menyiapkan makan malam. Kali ini sang koki akan memasakkan lobster untuk disantap bersama. Dengan cekatan, sang koki meracik bumbu untuk masakan lobsternya. Tidak membutuhkan waktu lama, lobster salah satu menu andalan pun siap untuk disajikan. Wah, rasa lelah mancing seharian sepertinya langsung hilang nih melihat menu hidangan yang disajikan. Tanpa berbasa-basi lagi, semua langsung menyantap hidangan yang disajikan oleh sang koki. Wah, ini spesial banget nih. Dari sini nggak spesial ya? Ini emang menu utamanya kapal sini. Oh, salah satu menu utama di kapal. Mantep banget nih, ada lobster dan ukurannya nggak kecil-kecil, ukurannya besar-besar. Mantep banget. Setelah perut dimanjakan dengan makanan yang cukup mewah, kini saatnya mengurangi kolesterol yang tadi dinikmati dengan cara memancing. Yana kembali membuka keran strike di kubu Toko. Fish on! Dengan cepat, ia menggulung reel spinningnya. Dengan tenaga yang masih full, seekor ikan dari keluarga Trevely berhasil ia naikkan. Mantap! Mania strike back, mantap. Tidak mau kalah dengan sang keponakan, Bento juga mendapatkan sambaran. Strike! Sama seperti Yana, seekor ikan dari keluarga Trevely berhasil ia naikkan ke atas kapal. Bukan hanya Yana dan Bento, Henry, sang ketua tim, juga mendapatkan sambaran. Fish on! Sepertinya ikan jenis berbeda nih yang didapatkannya. Menurunkan umpan hingga dasar, ikan memakan umpan tanpa perlawanan berarti. Dengan konsisten ia menggulung reelnya dengan cepat agar cepat mengetahui ikan apa yang ia dapat. Wah, ternyata ikan penghuni laut dalam yang memang agresif pada malam hari.
Selain menyeramkan, barakota juga menjadi salah satu umpan paling jitu untuk memancing ikan eskolar. Ikan ini juga ikan yang paling dibenci oleh para pemancing. Karena giginya yang tajam, tak jarang banyak tali pancing yang putus karena terkena gigi tajamnya. Tidak mau kalah dengan tim lawan, Opanik juga mendapatkan sambaran. Strike! Sepertinya di tim peternak, Opanik menjadi yang paling subur dalam mendapatkan ikan. Seekor mata belau atau Big Eye Trevally berhasil landed di atas kapal. Mancing mania, strike back, mantap. Sepertinya tim Toko benar-benar ingin mengejar ketinggalan. Mereka tidak berhenti mancing di malam terakhir hingga menjelang subuh. Rupanya perjuangannya membuahkan hasil. Strike! Kembali joran Yana melengkung ditarik ikan. Di tim Toko, Yana menjadi yang paling subur dalam perolehan ikan. Ia berharap Ruby dengan ukuran besar yang menyambar umpan biliknya. Bento sang paman sekaligus rekan satu timnya pun terus memberi dukungan. Walau ikan sempat terlepas, namun ikan kembali berhasil didapatkan. Seekor mata bongsang menjadi tambahan ikan yang berhasil ia dapatkan. Sepertinya mata bonsang milik Yana menjadi ikan terakhir yang naik kali ini. Akhirnya setelah mengarungi lautan selama 3 hari 2 malam, kita udah menemukan nih tim peserta battle Mancing Mania Strike Back yang menang. Dan kali ini pemenangnya adalah tim Setelah beberapa hari battle antara tim Toko dan tim peternak, banyak keseruan yang terjadi. Dari mulai saling ejek, Opa, mana ikannya, Opa? Mana Toko nih? Contoh dikit lah. parade strike, hingga atur strategi pun dilakukan. Bukan hanya itu, harapan untuk mendapatkan ikan target pun juga terpenuhi, hingga kita tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Kali ini Sobat Mancing pasti sudah bisa menebak nih, siapa pemenang dari battle kali ini. Akhirnya setelah mengarungi lautan selama 3 hari 2 malam, kita udah menemukan nih tim peserta battle Mancing Mania Strike Back yang menang. Dan kali ini pemenangnya adalah tim peternak. Woi, tepuk tangan dong, guys. Nggak mau. Ini nggak bisa seperti ini. Jadi emang spesies Ruby yang kita pertandingan di battle kali. Jadi hukumannya udah tahu, Bang? Salah. Hukumannya udah tahu. Enggak. Sesuai kesepakatan ya. Jadi kita yang kalah bersihin kapal. Oke? Oke, Bang ya. Deal ya, Opa, deal ya. Siap. Wah, sepertinya tim Toko harus mengakui kehebatan dari tim peternak nih, dan menerima konsekuensi hukuman untuk membersihkan kapal. Oke, waktu dan tempat kita persilakan. Silakan, monggo. Kamu yang duluan. Terus yang paling mudah. Nanti saya yang mandorin. Ya, yang bersih. Wih, ini sebenarnya senior pemancing Makassar. Jadi pelopor-pelopor pemancing di Makassar. Kita suruh bersih-bersih mau ternyata. ayo silakan. Lu ceng-cengin om, lu gantian kayak opa tadi. Ayo yang bersih gitu-gitu om. Lumayan ya ABK, kerjaannya jadi sedikit lebih ringan. Yang bersih ya Om, biar enak kalau mau dipakai mancing lagi. Walau awalnya bersaing, tapi di akhir rasa persaudaraan antar pemancing kembali terasa.
Tim yang menang tidak jumawa, dan tim yang kalah menerima kekalahan dengan lapang dada. Sampai jumpa di battle seru Mancing Mania Strike Back berikutnya. Mancing Mania!